Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, yaitu baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarganya dan para sahabatnya, dan kita pun selaku umatnya semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan perkenalkan, saya Agustin Firman Haryansyah dari kelas 11.5 ingin menyampaikan sebuah konten dakwah atau nasihat tentang akhlak dalam bermedia sosial. Zaman sekarang itu akhlak itu kayak gimana ya, nggak terlalu penting banget lah gitu. Orang-orang sekarang kayak mementingkan media sosial gitu, apalagi kan kita kayak gimana ya, kayak seharian itu megang handphone, megang gadget. Kita itu kayak seharian itu kayak nggak bisa gitu lepas dari HP. Sampai bangun tidur pun kita nyari apaan? HP. Makan megang HP, semuanya pokoknya kita aktivitas menggunakan HP. Nah, jadi kenapa akhlak itu sangat penting? Ya, akhlak itu penting banget. Sebab karena nilai akhlak itu adalah sebuah pengajaran terhadap individu untuk berperilaku baik dalam tataran kehidupan sesuai dengan aturan yang berlaku demi mewujudkan harmonisasi kehidupan dalam Islam. Nah, contohnya itu dari perilaku atau tabiat yang baik yang dicontohkan pada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita. Nah, di sini juga ada ya firman-Nya di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan pada hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah atau mengingat Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat ke-21. Nah, di sini juga dijelaskan dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, Innama yu'ithu la tu'mam makarimal ukhlaq. Yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat dari Baihaqi. Nah, ini tuh hadisnya sahih ya, guys. Jadi hadis riwayat Baihaqi itu termasuk hadis sahih. Hadis itu kan ada dua hadis riwayat Baihaqi, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Tirmidzi, dan banyak lain sebagainya. Lanjut, dalam beberapa tahun terakhir terjadi banyak perubahan seiring dengan hadirnya era informasi dan pengetahuan yang ditandai oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan sosial. Di satu sisi, pemanfaatan informasi dan teknologi dapat memudahkan dalam berbagai hal. Namun di sisi lain ada pula dampak negatifnya. Nih. Jadi kita kayak tergantungan sama teknologi itu ternyata bisa membawa dampak positif dan juga bisa membawa dampak negatif. Gitu. Jadi nggak selalunya ada dampak positifnya, tapi ada dampak negatifnya juga. Dampak tersebut begitu terasa terutama dalam perkembangan media sosial. Banyak sekali temukan penyimpangan nilai-nilai akhlak dalam menggunakan media sosial. Ini membuktikan bahwa pengaruh dari perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi memberikan dampak yang sangat mengkhawatirkan, karena sedikit demi sedikit perkembangan teknologi ini memberikan pengaruh terhadap perilaku sosial manusia yang bisa melunturkan nilai-nilai kebudayaan dan juga bisa menurunkan nilai-nilai akhlak. Ya Allah, miris banget nih. Jadi oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus berhati-hati dan harus bisa mengontrol dalam bermedia sosial, terutama dengan menjaga tangan kita nih. Kita kan sering tiap hari nih ngetik nih di kolom komentar, apalagi kita kadang suka ngetik yang bikin hati orang itu sakit gitu, bikin hati orang kecewa. Nah, itu sebaiknya kita hindarin gitu. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam bermedia sosial yang sesuai dengan nilai-nilai akhlak di dalam Islam dalam menggunakan media sosial. Nah, yang pertama itu ada berhati-hati dalam posting sesuatu. Nah, ini nih. Jadi kita itu harus berhati-hati dalam posting sesuatu. Kita bisa saring, kita bisa filter dulu. Kalau ada kabar-kabar atau berita yang hoax, sebaiknya kita jangan sebarkan dulu kepada yang lain, karena itu bisa menyebabkan kayak
itu berita jadi gimana ya, jadi simpang siur lah gitu, berita burung gitu. Nah, di sini juga dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seseorang hamba berbicara dengan suatu kata yang tidak dipikir apakah ia baik ataupun buruk, sehingga dengan satu kata itu ia terjerumus ke dalam neraka, dalamnya lebih jauh daripada jarak antara timur dan juga barat. Muttafaq alaih, hadisnya sahih ini. Nah, yang keduanya itu selektif dalam menerima informasi. Jadi kita itu bisa selektif dalam menerima informasi. Jadi kita bisa sama kayak tadi mencari informasi gitu, kita bisa memilih antara yang informasi yang benar dan informasi yang buruk. Di sini juga dijelaskan oleh Allah SWT yang di dalam surat Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu inna sam'a wal basara wal 'ufuda kullu ulika kana anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Tuh guys, hati-hati ya. Terus yang terakhir nih, yang ketiga, gunakan kata-kata yang baik dan bijak. Jadi kita kalau mau berkomentar atau memberi kritikan, baik saran juga, kita harus bisa memiliki kata-kata yang bijak dan kata-kata yang baik supaya tidak menyinggung perasaan orang lain gitu. Nah, di sini juga Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan inna syaitana yazdaq bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Yang artinya, katakan kepada hamba-hambaku supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan juga benar. Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, jadi guys, itulah yang terakhir dari bagaimana cara kita mengatasi dalam bermedia sosial ini. Hal-hal yang harus kita lakukan dalam bermedia sosial gitu. Intinya, kita itu harus berhati-hati dan harus menggunakan gadget ini dengan bijak. Jadi kalau kita bisa menggunakan gadget ini bijak, insya Allah kita itu bisa menjadi barang ini bisa menjadi penuntun surga bagi kita. Jadi seperti itu. Dan juga kalau kita kalau mau berkomentar gitu, kita harus selalu bisa memilih kata-kata yang baik agar orang tersebut tidak sakit hati terhadap ketikan kita. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.